berat banget. Ini mah fitness kali ya zaman dulu ya. Saya lagi nimba sumur, tapi ini bukan sumur biasa. Ini sumur zamannya Bung Karno. Dari zaman dulu asli sampai sekarang nggak ada perubahan. Dan saya ngomongnya masa-masa nih berat. Dan airnya ini digunakan sama Bung Karno untuk keperluan sehari-hari, untuk masak, untuk cuci pakaian, cuci piring, untuk wudhu juga. Duh, berat banget. Nah, sampai juga nih di atas. Kecil sih sebenarnya, tapi ternyata berat banget kalau ditarik. Saya mau cuci kaki dulu pakai air dari sumur zaman Bung Karno. Berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Ende Utara, rumah ini menjadi saksi bisu lahirnya ideologi dasar bangsa Indonesia. Selamat datang di rumah pengasingan Bung Karno. Bung Karno pernah diasingkan pada masa pemerintahan Belanda dari tahun 1934 sampai 1938. Dan di rumah inilah Bung Karno tinggal bersama keluarganya, yaitu Ibu Inggit istrinya, Ibu Asmi ibu mertuanya, dan Ratna Juami anak angkatnya. Pemerintah Belanda dengan sengaja mengasingkan Bung Karno ke ND untuk memutuskan komunikasi beliau dengan sahabat-sahabat yang ada di Jakarta. Beliau sempat frustasi, namun kemudian berusaha untuk bersosialisasi dengan warga yang ada di sini, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan misionaris yang ada di sini. Selama diasingkan di kota Ende, Bung Karno kerap merenung di sebuah taman yang berdekatan dengan rumah pengasingannya. Di taman perenungan inilah Insinyur Soekarno duduk di bawah pohon sukun sambil menghadap ke laut dan tercetuslah 5 butir Pancasila sebagai dasar negara kita, negara Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian peninggalan sejarah, rumah pengasingan Bung Karno telah resmi menjadi cagar budaya. Beberapa barang yang dulu kerap digunakan Bung Karno pun masih tersimpan rapi. Selain memiliki kekayaan alam serta budaya yang menawan, Ende menyimpan peranan besar dalam sejarah perkembangan negara Indonesia. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Ende untuk menjadikan wilayah Ende Kelimutu sebagai geopark nasional. Dari sisi manusianya, ya, masyarakatnya, kami punya konsep adalah bagaimana upaya semaksimal mungkin ya, dari geosite yang ada, ya, dari geo, bio maupun juga culture jadi untuk kita berdayakan masyarakat lokal itu agar mereka betul-betul memahami ini sebagai bagian dari keunikan, dan yang kedua mereka betul-betul menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang ada. Sebelum saya berkunjung ke ND, kemarin saya sempat janjian dengan ibu-ibu PKK Kabupaten ND untuk mencoba atau mencicipi masakan khas dari ND, namanya Uwi Aipunga. Susah sih disebut, tapi saya penasaran nih kayak apa ya kira-kira rasanya. Sore Mama Ratna. Sore Nona Uli, apa kabar? Baik, jadi kita cobain hari ini. Kita cobain hari ini, kita bikin ubi aipunga. Ubi Aipunga, itu sebenarnya apa nih? Ini makanan pokok kami orang Ende sebagai pengganti nasi. Makanan pokok khas ND pengganti nasi. Oke, siap. Untuk lebih cantik kita mau masak, Nona Uli, saya pakaikan ini ya. Oke, boleh sebentar saya lepas ininya dulu. Biar terkesan orang Ende gitu. Seperti gadis ND. Ende. Sebelum Oke. itu kita harus kupas dulu Kupas. ubi ainya. Ubi Aipunga terbuat dari ubi kayu atau biasa kita kenal dengan singkong. Ya, di masyarakat Kabupaten Ende, ubi kayu merupakan makanan pokok mereka. Oke, selanjutnya dicuci. Dicuci bersih. Ubi kayu memiliki nama ilmiah Manihot esculenta dan berasal dari negara Brazil. Ubi kayu termasuk tumbuhan yang mudah ditanam sekalipun di tanah yang tandus. Udah habis dicuci, Mama, habis itu dicincang. Unik ya, disebutnya dicincang. Mungkin maksudnya dihaluskan ya, Mama ya? Iya, ini parang tuh 1 orang 2. Satu orang 2. Iya, jadi kita mulai pertama kita pakai 1 dulu. Oke. Nona. Coba Mama kasih contoh dulu. Nah, begini caranya, gini. Oh, saya boleh coba, Mama? Silakan. Boleh coba. Aduh, Oke. tapi ngeri. Kecil-kecil ya, Mama ya? Iya, Loh, kok nggak bisa Wah. saya, Mama? Ah,
Tidak apa-apa, coba aja dulu. Itu, aduh, udah bisa jadi orang Enda nih. Oh, udah bisa. Padahal potongan saya nggak jelas. Oh, oke. Jadi lebih cepat ya, Mama ya. Iya, begitu. Saya boleh cobain? Boleh, silakan. Boleh. Coba dong, Waduh, biar tahu. tapi Mama, ini kalian olahraga ya, parangnya tuh berat sebenarnya. Harus barang berat. Harus parang berat, kalau enggak, ya nggak halus. Bakaran untuk membuat uyai punga disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Untuk satu orang, biasanya diberi takaran sekitar 120 gram ubi kayu yang sudah dicincang. Nah, udah jadi nih ubi cincangnya. Saya pikir tadi tuh benar-benar dicincang sampai halus banget. Tapi enggak, masih ada tekstur-teksturnya kecil-kecil aja. Tadi untuk satu orang 120 gram. 20 gram. Jadi kalau keluarganya banyak, 4 atau 5 orang ya tinggal dikali aja 120 gram. Masukkan Peras di sini, sampai peras kering. sampai selesai. Terus masukkan sini, dipisahkan ya Mama ya. Sebelum menjadi uyai punga, ubi kayu cincang diberi taburan garam, lalu dikukus dengan alas daun pisang selama 20 menit. Ini udah ya Mama ya, Ya. ditusuk ya Mama ya. Tusuk, ambil sedikit, cium. Kalau sudah tidak bau langu, berarti udah matang ubinya. Udah matang Aduh. ya. Malah asapnya nih yang kecium. Ini udah. Oh, jadi sebenarnya tadi tuh sebelum dimasukin, sebelum dikukus, dia teksturnya tuh kan hambur gitu loh, berhamburan. Nah, tapi setelah dikukus dia agak lengket dan jadi Iya, jadi satu gitu, kenyal. Bang singkong. Hmm, Enak kan? ini sebenarnya nggak pakai apa-apa aja udah enak. Rasanya tuh gurih. Enak sih pokoknya. Jadi dia kayak ada manis-manisnya dikit. Nanti mungkin ditambah lauk lagi, jadi tambah enak. lah. Ubi kayu bermanfaat bagi kesehatan loh. Setiap 100 gramnya mengandung 38 gram karbohidrat. Selain itu, terdapat pula kandungan serat, mineral, vitamin C, vitamin E, dan folat. Oke, nah ini piring saya sudah penuh dengan uyai punga dengan beserta lauk pauknya. Sekarang saya mau cobain. Ini ikan. Kebuli, Ikan ikan kebuli. pari. Ikan poonya enak kan? Enak banget. Ini kombinasinya emang makanan raja banget. Karena udah sehat, enak, bergizi, beragam, beragam. Enak banget, pas untuk semuanya. berimbang. Berimbang, tuh.